Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan Pramana dengan NIM 2150304001111005. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian. Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berfokus pada berbagai pengembangan berbagai ide dan gagasan kreatif sebagai acuan utama dalam pergerakan suatu ekonomi. Sistem ini mengandalkan kreativitas dan ide dari sumber daya manusia sebagai poin utama dalam suatu kegiatan ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pengembangan UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kolaboratif. Dalam ekonomi kreatif, kolaborasi merupakan poin penting yang mendukung perkembangan dari ekonomi kreatif ini. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, terkait baik dari pihak pengusaha maupun dari pemangku kepentingan. Yang kedua, berbasis pada kreativitas dan ide. Seperti namanya, ekonomi kreatif berbasis kepada kreativitas dan ide yang menjadi penggerak utama dari suatu kegiatan ekonomi. Karena itu, dalam ekonomi kreatif, pebisnis dituntut untuk terus mengembangkan ide yang dimiliki untuk menjadi suatu produk yang inovatif. Yang ketiga adalah cakupan yang luas. Karena gelombang ini berbasis ide dan kreativitas, maka bidang bisnis yang termasuk dalam ekonomi kreatif biasanya memiliki cakupan yang luas. Karena itu, ekonomi kreatif memiliki cakupan yang luas karena kreativitas dan inovasi merupakan suatu yang tidak terbatas. Yang keempat adalah kreasi intelektual. Dalam ekonomi kreatif, kreasi intelektual merupakan acuan utama yang menggerakkan suatu ekonomi. Karena itu, saat ini kita bisa melihat berbagai jenis UMKM dengan berbagai jenis produk yang muncul dari berbagai kreasi intelektual. Selanjutnya adalah manfaat dari ekonomi kreatif. Ada 4 manfaat dari ekonomi kreatif ini. Yang pertama, sektor kreatif membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat luas. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai industri baru dalam sektor kreatif. Yang ketiga, industri kreatif memiliki cakupan pasar yang luas. Dan yang keempat adalah mendorong terciptanya berbagai inovasi produk baru. Ekonomi kreatif di Indonesia. Di Indonesia, ekonomi kreatif bukanlah hal baru, karena kelahiran sektor ini telah dilakukan sejak tahun 2006 dan mulai berkembang pada tahun 2007. Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dan PDB ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2019 yang kelima hingga ke-10. Dengan jangkauan industri kreatif kini mencapai 1 sektor. Bahkan saat ini ada Berkaf yang secara khusus mengembangkan gerakan ekonomi kreatif di Indonesia. Peningkatan kreativitas ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari bisnis fanbe yang kini berkembang dari segi konsep, bahan, dan metode pemrosesan hingga sistem layanan yang semakin inovatif. Di luar itu, bahkan di industri jasa, kita sekarang melihat banyak inovasi baru yang membuat sistem layanan lebih mudah dan efisien untuk memberikan manfaat yang jauh lebih optimal. Salah satu yang contohnya adalah pengembangan bisnis F&B dengan konsep cloud kitchen yang mempermudah proses bisnis di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena itu, ekonomi kreatif menjadi sektor baru yang menjadi acuan pergerakan ekonomi di suatu negara. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.